Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'a bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, qabla dukulina ila darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina fi hadhil layla, hayya bina nad'ullaha ta'ala awwalan lana wa liwalidayna wa jadadina wa jaddatina wa azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhwatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa aqribaina wa dhawi arhamina wa asatidina wa ustadatina wa muallimina wa muallimatina wa mudarrisina wa mudarrisatina wa man ahabbana wa man rahimana wa man ahsana ilaina ajma'in absa'in afta'in. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk kita dan mereka semuanya. Kita mohon kepadanya dengan sepenuh hati, dengan kebeningan jiwa. Semoga Allah anugerahkan kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit, yang sedang sulit Allah berikan kemudahan, yang sedang sempit Allah berikan kelapangan, yang sedang menjalani hidup dalam keadaan musibah ataupun masalah, semoga Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Kita berdoa pada Allah, semoga kita diberi kemudahan, kelapangan, kebaikan, kebajikan, keberkahan, kemakmuran, kejayaan, kesejahteraan, dan keselamatan, kebahagiaan, juga penjagaan dan perlindungan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi sirri umil Qur'an wa barakatiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbana fir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Baik, ayah ikhwan akhwat, alhamdulillah na'udu nata'allamu marratan saniyatan fi hadhil layla istimrari darsina fi darsil uslubil arabi bisti'mali kitabil mumtaz al-juz' al-awwal. Alhamdulillah kita pada minggu yang lalu sudah menyelesaikan bahasan kitab Al-Mumtaz jilid yang pertama sampai halaman 104 tentang uslub. Semuanya sudah selesai, alhamdulillah. Walidzalika fi hadhil lailah nahnu nawaddu an nastamirra ila mawdu'in jadid wa huwa al-mawdu' fi as-safha al-khamisa wal mi'ah. Silakan Bapak Ibu tengok halaman 105 ya. Tahta al-mawdu' Kisra wal fallahu asy-syaikhu. Kisra wal fallahu asy-syaikhu. Saya akan buka whiteboard terlebih dahulu. Kisra wal fallahu asy-syaikhu. Baik. Ana aktub awalan at-tarikh wal yawm alladhi nahnu fihi. Al-yawma yawmul jum'ah. At-tarikh al-thamin ya. At-tarikh al-thamin. Afwan. At-tarikh at-tasi'. At-tarikh at-tasi' min Yanayir. Januari itu bahasa Arabnya Yanayir. Yanayir sanat alfan sittin wa ishrin miladiyatan. Baik, mawdu'una fi hadhil lailah huwa Kisra wal fallahu asy-syaikhu. Wal fallahu asy-syaikhu. Baik, kita akan mulai bahas ya. Ada yang menarik dari judul ini. Pertama dari judulnya sendiri. Coba kita lihat di sini ya. Saya akan tuliskan Kisra wal fallahu asy-syaikhu. Coba Bapak Ibu tengok dan perhatikan. Ada sesuatu yang menarik perhatian tidak dari judul ini? Kisra di sini tidak ada alif lam. Biasanya kalau judul dan bukan mudhof itu biasanya kan menggunakan alif lam ya, al-Kisra. Nah, tetapi kenapa di sini tidak menggunakan al-Kisra? Nah, karena Kisra di sini bukan sebagai kata yang asli dari bahasa Arab, tapi ini kata serapan dan merupakan gelar raja ya, raja king ya, raja atau penguasa di kerajaan Persia. Kisra itu sebuah gelar raja, sebuah gelar penguasa di sebuah kawasan khususnya di Persia yang disebut dengan Kisra. Sedangkan kalau di Europe, kalau di Uruba, terutama di Italia, di Romawi ya, Romawi itu rajanya itu digelari dengan Kaisar ya. Di Kaiser. Bagaimana Pak Haji? Orang putih di Kaiser, orang Jerman. Oh, Kaisar ya. Di Kaiser. Di Kaiser. di K. oh. Oh, iya iya iya. Begini Pak Haji ya. Kai. Oh, Kaiser. I. Oke. KEI begini. Ser. Oh, Kaisar. Kaiser. Oh. Begini Pak Haji ya. Ya, Jerman pun juga bahasa Jerman pun juga. Dia punya di pakai di Kaiser. Oh, oh gitu ya.
bukan pakai C ya, bukan Chase, bukan CAI ya Haji, bukan ya, tapi Setahu KI saya ya. K ya, bukan guna K, Kaisar. Oke. Nah, kalau di kulit putih Italia, Italia itu gelarnya tuh Kaisar. Nah, bahasa Arabnya Kaisar. Nah, ini adalah serapan dari bahasa ajnabi, bahasa asing. Kaisar dari bahasa asing kan, bahasa kulit putih atau bahasa Eropa, bahasa Europe, Uruba. Nah, lalu diarabkan maka menjadi Kaisaru. Nah, karena ini serapan, maka kata Kaisar sendiri ini sudah ma'rifat, sehingga tidak perlu menggunakan alif lam, Kaisar. Nah, begitupun Kisra. Kisra ini kalau Kaisar adalah raja Eropa atau raja di Italia ya, penguasa di Italia pada zaman dahulu. Sedangkan Kisra itu penguasa di negara atau kerajaan atau di Imperium Persia ya, Imperium Persia, Persia pada masa dahulu. Kisra untuk Persia, sedangkan Kaisar untuk Eropa atau Europe ya, atau kulit putih Eropa ya. Oke. Nah, karena Kisra dan Kaisar ini serapan dari bahasa asing, maka tidak menggunakan alif lam. Sama dengan Ibrahim. Ibrahim ini tidak ada alif lam, tidak al-Ibrahimu, nama orang kan. Kenapa? Sebab Ibrahim ini bukan nama asli dari bahasa Arab. Ibrahim, Ismail itu bukan nama yang dibuat dari bahasa Arab asli, tapi ini serapan bahasa Ibrani ya. Nah, karena itu maka Ismailu, Ibrahimu tidak menggunakan alif lam. Berbeda misalnya dengan Al-Ghazaliyu, Al-Abbasu, Az-Zubairu dan beberapa yang lain. Maka Ibrahimu, Ismailu ini meskipun tidak ada alif lam, ia makrifat. Begitupun kata Kaisaru, Kaisar ya, atau Kaisar bahasa kitanya, atau Kisra juga tidak menggunakan alif lam. Tapi meskipun tidak ada alif lam, Kaisar juga Kisra ini makrifat. Jadi Kisra ini meskipun tidak ada alif lam setara dengan Al-Kisra, tetapi tidak boleh ada alif lam. Artinya Kisra ini sudah makrifat. Ya. Nah, Kisra ini adalah raja kerajaan Persia pada masa dahulu. Lalu berikutnya wal fallahu asyaihu. Huruf ataf kita tahu. Al fallahu berarti maktuf. Maktuf kemana? Kepada Kisra. Kisra ini semula adalah Kisroyu, tetapi alif maksuroh tidak diberi harokat kan? Nah, berarti doma ini. Marfu. Kisra ini marfu. Cuma domanya tidak dibaca karena merupakan alif maksuroh huruf terakhirnya. Setelah roh alif maksuroh maka tidak diberi harokat. Sehingga kisra marfu tetapi domanya tidak dimunculkan. Muqaddar dikira-kira. Wa huruf ataf al-falau maktuf kepada kisra yang marfu. Nah ini asyaikhu. Asyaikhu ini apa artinya Bapak Ibu? Orang tua, Apa arti dari asyaikhu? tua. Orang tua. Mm. Orang tua. Syekh. 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 Asyaikhu itu orang tua. Nah yang kita tahu asyaikhu ini orang tua ini benda atau sifat? Kata sifat atau kata benda? Falahu syaihun maknanya sifat lah Ustaz. Sifat dia tua. Ya. Kadang asyaihu itu bisa bermakna sebagai kata sifat dan kadang juga bisa bermakna sebagai kata benda. Misalnya gini, ada ungkapan asyaikh al-kabir. Asyaikhul kabir artinya adalah guru besar. Asyaikhul kabir, Ya. guru besar ya. Guru besar itu maksudnya ya syekh besar begitu ya. Principal. Kalau bahasa Indonesia itu apa? Sebutnya guru besar. Kalau bahasa Melayu apa ya? Guru besar tapi bahasa Inggris panggil principal. Minister? Principal. Oh, principal, maaf. Principal itu asyikh ya. Atau kalau kita mengatakan misalkan Syekhul Azhar. Pernah tak kita dengar kata ini? Syekhul Azhar.
Ya, pengetua Universiti Al-Azhar. Ya. Tetua atau kepala University Al-Azhar itu disebutnya Syekhul Azhar. Mhm. Syekhul Azhar. Nah, pada ungkapan Asy-Syekhul Kabiru dan Syekhul Azhar, Asy-Syekh dan Syekh di sini ini adalah kata benda. Sebagaimana Hmm. kata ustadzun. Mhm. Ustadzun. Kata benda bukan kata sifat. Misalnya Ustadzul Azhar, guru Al-Azhar misalnya, guru yang ada di University Al-Azhar misalnya ya. Al-Ustadzul Azhari Syarif misalnya, guru dari university atau Universitas Al-Azhar. Nah, maka kata ustadzun, syekhun, asyekhu ini adalah kata yang bermakna benda. Tetapi terkadang juga syekhun itu dimaknai sebagai kata sifat. Contohnya ini, al-fallahu syekhu. Al-falahu marifat kan ada alif lam. Ya, Asyekhu marifat ada alif lam. ya. Kalau dua kata ini dua-duanya sama-sama marifat berarti hubungannya naat manut. Nah, makna. Oke. Iya kan, naat manut kan? Ya, masuk sifat. Iya, al-falahu marifat, asyahu marifat. Al-falahu ada alif lam, asyahu ada alif lam. Al-falahu dhamma, asyahu dhamma, rofa rofa. Berarti asyahu ini kata sifat di sini dimaknainya. Oke. Nah, sehingga ketika kita membacakan kalimat ini al-falahu syaihu, maka maknanya apa? Al-falahu apa artinya al-falahu? Peladang. Petani, Petani Ladang ladang, atau itu petani. peladang. Asyahu Tua, ladang Ladang. tua. Ladang Jadi tua. al-falahu syaihu artinya Ladang tua. peladang atau petani yang tua. Petani yang tua. Hmm. Kalau bermakna kata sifat, maka syekhun di sini maknanya adalah tua. Apa kalau Inggrisnya old ya, old. Nah, Tetapi Old. kalau asyaihu itu sebagai kata benda, maka itu artinya orang tua. hmm. Nah, ini perlu kita Fallu syaihun. pahami ya. Fallahu syaih. Misalnya ungkapan begini, saya akan Hmm. buatkan tulisan di sini, saya perbaiki dulu ya. Jadi Bapak Ibu terhapus. Asyaihu. Ya, begini. Syekhun kalau sebagai kata benda, maka maknanya orang tua. Orang tua. Orang tua. Tetapi kalau syekhun sebagai kata sifat, maka maknanya Syih. tua. Tua saja, ya. Tua saja. Oh. Kalau syekhun sebagai kata sifat, maka maknanya tua. Tetapi Ya. kalau syekhun sebagai kata benda, maka maknanya orang tua. Orang tua. Contoh Maksud- kalimatnya begini, saya akan buat contoh dalam kalimat ya, misalnya Ra'aitu syaikhon Syaihan. Orang tua. fit tariqi. Saya melihat orang tua di jalan. Nah, Ra'aitu syaikhon fit tariqi, saya melihat seorang tua atau seorang lelaki tua di jalan. Nah, syaikhun di sini maknanya Orang tua. atau Benda. ini sebagai kata benda kan? Naam. Bukan kata sifat. Tetapi kalau saya tulis begini, Ra'aitu rojulan syaikhon Itu kata sifat. fit tariqi. Nah, coba. Eh, Ra'aitu rojulan syaikhon fit tariqi. Syaikhon di sini kata sifat kan? Ya. Mananya bagaimana terjemahannya? saya Melihat seorang lelaki tua. laki yang tua di Saya jalan. melihat seorang lelaki yang tua atau seorang lelaki tua di jalan. Jalan. Beda kan? Ya. Nah, inilah contoh beberapa kata dalam bahasa Arab atau contoh dari kata dalam bahasa Arab. Terkadang kata itu sebagai kata benda dan terkadang sebagai kata sifat. Sifat. Oke.
Sama dengan kata khairun. Khairun itu terkadang sebagai kata benda, maknanya kebaikan. Kebaikan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, di situ khairun maknanya kebaikan, kata benda. Tetapi kadang khairun maknanya adalah baik, kata sifat. Misalnya, at-ta'awunu khairun. Saling menolong itu baik. Hmm. Atau misalnya, apa misalnya? As-sobahu khairun. Pagi itu baik. Hadas sobah khairun. Pagi ini Baik, baik. baik. Itu baik bagaimana kata sifat kan? Ya. Atau kadang juga isim tafdil lebih baik. Misalnya, as-salatu khairun minan naumi. Salat itu lebih baik dari Salat tidur. itu lebih baik. Nah, lebih baik itu kan makna isim tafdil, ya kan? Dan ya. Nah, ini contoh yang lain bahwa ada sebuah kata yang bisa bermakna sebagai kata benda atau kata sifat, bahkan untuk khairun bisa bermakna isim tafdil. Sebagaimana kebalikan dari khairun, yakni syarrun. Syarul bariyah. Sarun. Iya, syarrun juga bisa bermakna kejahatan atau keburukan. Kejahatan. Oke. Bisa jahat, Atau sifat. bisa juga lebih jahat. Oh, oke. Syarrun itu bisa kejahatan, bisa jahat, bisa lebih jahat. Atau keburukan, buruk dan lebih buruk. Karena ada takdir Faman pula dah. ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, di situ Yarah. syarrannya adalah keburukan atau kejahatan. Sedangkan al-kizbu atau al-kadzibu syarrun. Berdusta itu buruk atau jahat. Ya, jahat ya. Atau misalnya yang lain, ungkapan syarrul bariyah, makhluk yang paling buruk. Nah, itu syarrunnya bermakna isim tafdil. Syarrul bariyah sama dengan khairul bariyah juga. Begitu. Nah, maka kembali kepada kata syekhun. Syekhun ini juga termasuk kata yang terkadang bermakna sebagai kata benda dan terkadang bermakna sebagai kata sifat. Tergantung lihat konteksnya. Dan di sini kita lihat al-falahu syekhu, al-falahu ma'rifat, asyekhu ma'rifat, berarti dua-duanya sama-sama ma'rifat dan sama-sama mudzakkar. Sama-sama rafa' marfu'. Maka asyekhu di sini tentu saja kedudukannya adalah nat, karena di antara ciri nat adalah sama dengan kata sebelumnya. Kata sebelumnya ma'rifat al-falahu, asyekhu juga ma'rifat. Sebelumnya domah rafa', asyyahu juga domah rofa. Al-falahu mudzakkar, asyyahu juga mudzakkar, seperti itu. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, Ya, Pak. ini bahasa menarik pertama yang kita temukan dari judul ini. Makanya ini meskipun kalimat ini sederhana, tetapi bahasanya menarik untuk kita ketahui. Gitu. Oke, Bapak Ibu semua? Oke. Oke, baik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nastamir ila al-maqalah. Kita lanjutkan kepada makalah. Ila nafsil hikayah, kepada teks cerita. Saya akan tuliskan. Ini ceritanya bagus ini. Yukan. Hadhihi qissatun ajibatun. Yuhka anna Kisra. Siapa ni? Anu. Nama dia Anushirwan. Anushirwan nama orang. Nama Kisra, nama raja. Ya. Anushirwan. Anushirwana Malika Faris tuh, Malika Faris. Parsi, ya Malika Parsi. Farsi. Parisa. Malika Faris.
Dia Malika macam Salman Farisa. Al-Farisi Ustaz Malika Faris. Raja Parsi. Marra ala syaihin. Marra ada Syaihin. Okay. Seorang tua. Ya, nah ini berarti kata benda ya. Hmm. Syaihin di sini kata benda, seorang tua betul. Nah, baik, sebelum lanjut saya bahas dulu. Yuhka ini fiil atau isim? Fi'il. Sim. Fiil. Fi'il. Fiil atau Majhul. mudhari? Fi'il Baik. mudhari majhul. Mudhari. Maklum atau majhul? Majhul. 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 Maklumnya macam mana? Kayak Yahka. Yahki. Haka. Yahki. Ya, mudhari'nya yahki, madinya haka. Tuh. Haka yahki. Kilat. Masdarnya hikayatun. kayak Sudah jadi bahasa kita. Hikayat itu sudah jadi bahasa kita kan? Ya. Hikayat, kisah itu bahasa Arab Riwayat. misalnya. Hikayatun jadi hikayat. Qissotun jadi kisah. Maknanya sama. Haka menceritakan. Haka yahki. Haka menceritakan. Yahki juga menceritakan. Beda fi'il. Nah, kalau haka yahki menceritakan. Kalau yuhka majhul. Majhul Yuf'alu diceritakan. tabu wazannya. Yuf'alu. Berarti yuhka maknanya Diriwayatkan. apa? Diceritakan. Diceritakan atau dikisahkan, dihikayatkan. Diriwayatkan. Ya, Dikayat riwayat. diriwayatkan. Ha. Dihikayatkan. Nah, berarti yuhka ini fi'lun mudhari'un majhulun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alifil maqsurati. Asalnya yuhkayu. Nah, kalau fi'il maklum ada fa'il. Kalau fi'il majhul apa sesudahnya? Naibul fa'il. Naibul fa'il, mana naibul fa'ilnya? Oke, sebelum kita bahas naibul fa'il, kita cek dulu berikutnya. Anna harfut taukid, harfun nasbi wa taukidi. Mabniyun alal fathi, kisra anu syirwana, kisra ismu inna atau ismu anna. Mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun alal alifil maqsurati. Oke. Nah, anusirwan, apa ini anusirwan? Mudhof ilaih dari kisra atau yang lain? Dia mudhaf tapi dia Benih Ustaz. dia tak ada layan sarif. Al-ismu layan sarif. Ya, anusirwan ini ismun la yansarif betul. Tetapi kisra dan anusirwan ini hubungannya mudhof ilaih atau yang lain? Badal. Betul, badal, betul. Badal. Badal, sebagaimana gini. An-Nabi Muhammadun. An-Nabi Muhammadun, misalnya ya, Rasulun. Bukan. An-Nabi Muhammadun rahmatun. An-Nabi Muhammadun rahmatun lil alamin, misalnya ya, sebagai contoh. An-Nabi Muhammadun, An-Nabi mubtada, Muhammadun ini badal. An-Nabi mubdal minhu. Jadi Muhammadun bukan mudhof ilaih dari An-Nabiyu. Juga bukan khobar. An-Nabiyu mubtada, Muhammadun badal. Mana khobar dari An-Nabiyu? Rahmatun. Lil alamina jar majrur. Nah, jadi Nabi Muhammad, nah Nabi itu mubdal minhu, Muhammad itu badal. Begitupun Kisra Anusirwan, Kaisar atau bukan Kaisar, Kisra Anusirwan itu badal dan mubdal minhu. Kisra adalah mubdal minhu, Anusirwan adalah badal. Jadi Anusirwana badalun min Kisra
Apa tuh? Badalun min Kisra wa badalul mansubi mansubun. Kenapa badal mansub? Karena mansub kepada Detabe. karena badal kepada Kisra kan? Hmm. Sedangkan Kisra kan mansub oleh anna, betul tidak? Iya pasal detabe yang saya. Nah, tabi betul. Tabi kepada Kisra. Nah, jadi badalun min Kisra wa badalul mansubi mansubun wa alamatun nasbi fathatun. Dohiratun muqaddar fathatun dohiratun, maaf ya. Wa alamatun nasbi fathatun dohiratun di akhiri Anushirwana. Anushirwan ini satu nama ya, Anushirwan, bukan Anu dan Sirwan, bukan, tapi Anushirwan. Ada yang menyebutnya Nusirwan, ada juga yang menyebutnya Anushirwan. Salah seorang Kisra pada masa dahulu, pada masa kuno, masa yang sangat lama ya. Sirwan Kalau jadi tidak dia siap, saya pernah mendengar atau membaca bahwa Anushirwan ini Raja Persia atau Kisra Persia pada saat di mana Rasulullah Nabi Muhammad lahir. Kalau tidak silap ya. Tapi wallah alam, saya tidak begitu pasti. Oke, kembali. Nah, Malika Faris. Sama Ustaz. Malika Faris ini apa? Sama lah Ustaz. Dia Iya, adalah sama dengan pemerintah apa? Paris. Nah, berarti Badal Sani nih. Badal kedua. Badal kedua. Badal Sanin. Badal Sanin min Kisra. Jadi Anushirwan badal awal. Saya tulis ya, badal awal. Anushirwan adalah badal pertama. Malika Faris adalah badal yang kedua. Badalun tsanin min Kisra wa badalul mansubi mansubun wa alamatu nasbi fathatun dhahiratun fi akhirih. Tetapi Malika dan Faris ini dua kata, Malika dan Faris. Nah, kalau Anushirwan satu kata, satu nama. Nah, kalau Malika dan Faris ini dua kata. Berarti Malika ini mudhaf kan? dia mudah-mudah ilaih lah ya. Mudhaf. Sedangkan Faris ada mudhaf ilaih. Nah, pertanyaannya kenapa mudhaf ilaih tidak ada alif lam Farisa? Ini sudah jadi Dia makrifah. Ya, sudah ma'rifat. Sama dengan ungkapan ungkapan misalnya Iron, bukan Irok. Iron atau apa lagi? Iran itu kan bahasa Arabnya Iron ya. Tidak ada alif lam. Ini juga ghair munsharif. Ironu atau apalagi yang lain, nama-nama negara yang tidak ada alif lam. Sebagaimana Makkatu ya, Makkatu juga kan tidak ada alif lam kan. Makkah Mukarramah. Singapura tak Paris ada itu alif lam Persia. Ustaz. Singapura Apalagi kan yang tak ada lain? alif lam. Indonesia mana ada alif lam? Tak ada Indonesia. alif lam. Indonesia, Singapura, oke, Malaysia. Singapura. Ya ini pun nama-nama yang ma'rifat, tidak ada alif lam. Nah, tetapi Farisu jadi Farisa. Kenapa menjadi Farisa? Karena mudhof ilaihnya Mudhof ghairu ilaih. munsharif. Semula Malika Farisi, tetapi karena ghairu munsharif, maka ciri kasronya, ciri majrunya tidak kasroh tetapi fathah. Kenapa? Annahu ismun ghairu munsharif. munsharif. Minas sarf. Nah, jadi Malika mudhof, Farisa mudhof ilaih. Mudhofun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi fathatun dhahiratun li'annahu ismun ghairu munsharifin. Isim ghairu munsharif karena dia isim ghairu munsharif. Dikisahkan bahwa Kisra Anushirwan, raja atau ya raja betul, raja Paris. Persia. Faris itu artinya Persia. Faris itu Persia ya. Kalau bahasa Indonesia menyebutnya Persia. Kalau bahasa Melayu apa? Persia juga? Parisi. Farsi. Macam Farsi, Sulaiman oke. Salman Al-Farisi. Ya, Salman Al-Farisi, Paris ya. Nah, Paris itu Persia. Tetapi kalau di French Itu Paris. nah, ada Paris. French ya atau French ya. French.
French. Kalau orang Indonesia menyebutnya Perancis, orang Indonesia menyebutnya. Sama lah Ustaz. Kita pun panggil Oke, Perancis. Perancis. Inggrisnya French. Nah, capital dari France apa? Paris kan? Paris. Ya. Paris. Bagaimana nulis dalam bahasa Arab? Sama kot. Ah, Paris. tak sama. Hah? Kalau kita tulis Paris, itu Persia. Jadi Parsi. kalau kita ingin menulis Paris, French, Perancis, itu bahasa Arabnya tulisannya baris. Oh, Oh. alah. Pakai ba, iya. Baris. Pakai ba. Asal kita tak Ah, pakai yang Sampai tak ada menjadi P. ba. paham. Ba. Mm. Jadi kalau misalkan gini, Mm. Zaro rojulun ila baris. Ustaz, Seorang sebabnya lelaki berkunjung ke Paris Kunjung atau ke Paris. Paris Ustaz, Prancis. sebabnya bahasa Arab dia tidak ada pe, dia ada fa. Iya, Kalau betul. Jawi dia ada pe titik tiga dan dia ada fa. Iya, Jadi dia tak kata Paris, dia ada baris. iya. Maka setiap P dalam bahasa Arab itu dibaca dengan baris. Ba. Sebagaimana Baris. misalnya ada apa lagi yang lain selain 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 Paris apa lagi ya? Perak, Kayak negeri Perak jadi berak. Itu Malaysia. Pepaya, Babaya. babaya. Bahang. Papaya fruit dan nama buah-buahannya babaya. Bukan pepaya tapi babaya. P-nya menjadi ba. Babaya. Buah pisang jambu. Babaya. Apalagi ya. Kalau di Indonesia ada sebuah kota namanya Ponorogo. Itu bahasa Arabnya Bonorogo. Jadi Bonorogo. Bonorogo begitu. Sama lah kat Malaysia banyak Ustaz. Pahang, Penang. Pahang jadi Bahang. Bahang, Penang, Perak. Penang jadi Benang. Perak jadi Berak. Perak jadi berak. Perak jadi Berak. Apalagi? Penang jadi Bineng. Penang jadi Binang. Iya. Oke, baik. Sudah cukup ya? Oke, baik. Kita lanjutkan. Marro fi'il madi. Madi. Mabniun ala fathi. Wa fa'iluhu Wah. fi'il mustatir takdiruhu huwa. Takdiru huwa. Rajun ila Kisra. Kisra. Oke. Ala syaikhin ala harfu jarin. Mabniun ala sukun syaikhin majrurun wa alamatu jarrihi kasratun Kasratun min akhirih. Bahasa Maka ini. tengok syaikhin nakiro. Syaikhin. Tidak ma'rifat. Kenapa di sini menggunakan kata nakiro secara uslub? Syaikhin. Kenapa? Karena belum diketahui lelaki tua yang mana, yang seperti apa. Makanya kalau belum diketahui, kalau kita bercerita, berkisah tentang sesuatu atau tentang seseorang yang kita belum ketahui dengan jelas siapa, bagaimana, di mana dan seterusnya, maka kita gunakan nakiro, isim nakiro. Oke, kita lanjutkan. Masih pada muka surat ini, masih pada page atau halaman yang ini. Tadi yuhka ini kan fi'il majhul. Setiap majhul harus ada naibul fa'il kan? Ya. Nah, mana naibul fa'ilnya? Naibul fa'ilnya adalah wa jumlatu anna kisra anu shirwana malika farisa marru ala syaikhin fi mahalli raf'in naibul fa'il. Wah, panjangnya Ustaz naibul fa'il. Panjang kali. Panjang. Pasal Ya, dia betul, punya Ustaz. gelarannya panjang. Pasal dia sama sebenarnya. Kan Ustaz? Ya? Pasal Kisra, Shirwan, Malik, Faris kan sama. Maknanya orang itu juga. Iya, orang-orang yang sama, makanya banyak. Ya, Marra tapi ala syaikhin. naibul fa'il ini sampai kalimat selesai. Kalimat selesai itu sampai mana? Ini kan Zaitun. Anna itu kan yang sibul isma wa yarfal khobar. Isimnya Kisra. Mana khobar dari Anna? Marra ala syaikhin. Tadi belum disebut ya. Marra ala syaikhin ini fi mahalli raf'in khobaru Anna. Oke.
Saya ulangi lagi. Anna Kisra Anushirwana Malika Faris. Anna harapun nas diwat taukidi. Kisra Anushirwana Malika Faris ini wa kalimatu atau wa kalimatu Kisra Anushirwana Malika Faris fi mahalli nasbin ismu Anna, Anna. iya kan? Mm-mm. Terus marra ala syekhin wa jumlatu marra ala syekhin fi mahalli raf'in khabaru Anna. Oke. Terus, Betul. nah terus wa jumlatu anna kisra anushirwana malika farisa marra ala syekhin fi mahalli raf'in naibul fa'il. Naibul fa'il. Dari kata yuka. Yuka. Jadi naibul fa'ilnya berupa jumlah ya. Ya. Begitu. Dan pernah saya sampaikan beberapa kali atau mungkin sering bahwa kalau ada kata anna, maka kata sesudahnya itu atau kalimat sesudah anna, saya ulangi, kalau kita menemukan anna dan kalimat sesudahnya, maka anna dan kalimat sesudahnya itu isim dan khobarnya adalah masdar muawwal berupa jumlah ismiyah. Oke. Saya tulis halaman yang berbeda. Saya sampaikan kembali, jika pernah saya sampaikan, ini pengulangan atau penguatan, tapi kalau belum, ini sebagai informasi yang kita bisa pegang. Al-masdarul muawwal itu ada dua. Ada al-masdar al-muawwal. Sebentar. Kepicit ya. Bentar. Masdar muawwal itu ada dua macam. Ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Masdar muawwal itu ada dua macam, yakni berupa jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Apa contohnya? Kalau jumlah fi'liyah, maka diawali oleh an, misalnya an yaktuba, ar-risalata. Tuh. An yaktuba, lihat ada an, terus setelah an itu yaktuba fi'il mudhari kan? Fa'ilnya fa'ilnya adalah isim apa? Fa'ilnya adalah domir mustatir, tapi huwa kembali kepada kata yang disebutkan sebelumnya. Risalata adalah maf'ul bihi. Nah, an ini adalah an masdariyah, yakni an yang menjadikan kata sesudahnya bermakna masdar. Makanya disebut dengan an masdariyah. Nah, an yaktuba risalata ini adalah masdar muawwal. Tetapi masdar muawwalnya terdiri atau terbuat dari jumlah fi'liyah. Mana jumlah fi'liyah? Yaktuba risalata. Yaktuba. Yaktuba. Nah, kalau jumlah fi'liyah, maka masdar muawwalnya menggunakan an. Kalau masdar muawwal terbuat dari jumlatun fi'liyatun, maka masdar muawwalnya dibuat atau terbuat dari an atau diawali oleh an. Huruf nasab yang datang sebelum fi'il atau fi'il mudhari atau kadang fi'il madhi. Gitu. Huruf nasab yang datang sebelum fi'il mudhari atau fi'il madhi. Fungsinya untuk apa, Ustaz? Kenapa, Ibu? Fungsinya untuk apa? Fungsinya. Fungsi apa? Tugasnya didatangkan an. Untuk menjadikan kalimat sesudahnya bermakna masdar. Oh. An masdariyah itu fungsinya adalah untuk menjadikan kalimat sesudahnya bermakna masdar. Begitu, Ibu. Oke, ini yang pertama. Jadi saya sampaikan,
Masdar muawwal ada dua macam, yakni masdar muawwal yang terbuat dari jumlatun fi'liyatun, jumlah fi'liyah, dan juga ada yang terbuat dari jumlatun ismiyatun, jumlah ismiyah. Apa cirinya? Ciri dari masdar muawwal yang terbuat dari jumlah fi'liyah adalah jika diawali oleh an huruf nasab, dan kata sesudah an itu selalunya biasanya adalah fil mudhari'. Terkadang fil madi juga boleh, terkadang bisa. Itu yang pertama. Lalu yang masdar muawwal yang terdiri atau yang terbuat dari jumlah ismiyah seperti apa contohnya? Nah, contohnya ini tadi anna malika faris marro. Marro ala rojulin. Marro ala syaikhin. Anna malika faris marro ala syaikhin. Nah, anna malika faris. Malika faris ini isim anna. Marro ala syaikhin khobar anna. Nah, malik faris ini isim atau fi'il? Isim. Isim. Nah, karena malik adalah isim, berarti kan ini jumlahnya jumlah ismiyah kan? Kalimat yang diawali oleh isim kan jumlah ismiyah. Ya. Jumlah yang diawali oleh fi'il berarti jumlah fi'liyah. Ya. Begitupun kalau jumlah diawali oleh isim berarti jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Berarti kalimat anna malika faris marra ala syaikhin ini Jumlah adalah ismiyah. jumlah ismiyah. Nah, masdar muawwal yang terbuat dari jumlah ismiyah adalah jika diawali oleh anna. Sama dengan anna juga huruf nasab. An huruf nasab, betul? Ya. Anna juga huruf nasab. Tetapi apa bedanya antara an dan anna? Satu masuk Dua-duanya sama-sama huruf nasab, tetapi apa bedanya? Bedanya adalah an datang sebelum fi'il, sedangkan anna datang sebelum Isim. isim. Gitu. Jadi an dan anna ini dua-duanya adalah huruf masdar atau apa namanya an masdariyah dan anna masdariyah. Kenapa disebut an masdariyah dan anna masdariyah? Karena dua-duanya kata atau kalimat sesudahnya menjadi Sesudah bermakna isim. masdar. Begitu. Nah, ini sebentar saya tuliskan ya. Apa beda an dan anna? Apa beda an dan anna? Atau saya tambahkan, apa kesamaan, apa persamaan an dan anna, dan apa perbedaan an dan anna? Nah, persamaannya Persamaannya keduanya adalah huruf nasab. nasab. Ya. Persamaannya an harfun nasbi, anna harfun nasbi. Dua-duanya harfun nasab. Inna lain Dua-duanya sama-sama mabni, an mabni ala sukun, anna mabni ala fathi. fathi. Ini persamaannya. Adapun perbedaannya, an itu Masuk ya'ti atau fi'il. ta'ti qoblal fi'li. Tuh. Fi'il mudhari. Ta'ti qoblal fi'li atau fi'il mudhari. Qobla al fi'li dalam kurung al mudhari. Majority mudhari. Kalau madi kadang-kadang. Oke. Ta'ti qoblal fi'li. Sedangkan anna ta'ti datang ya, ta'ti itu qoblal Qabla isim. Isim. sebentar dulu, ini bergerak ya, whiteboardnya bergerak. Oke. Sedangkan anna ta'ti qoblal ismi. Tuh. Simple. Jadi Bapak Ibu semua, an dan anna itu memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan an dan anna dua-duanya adalah harfun nasbi. An harfun nasbi, anna juga harfun nasbi. Ya.
dan dua-duanya sama-sama mabni. Tetapi an mabni ala sukun, anna mabni ala fathi. Sedangkan perbedaannya an adalah harfun nasbi yang ta'ti qoblal fi'li, datang sebelum fi'il, khususnya fil mudhari. Sedangkan anna ta'ti qoblal ismi. Dua isim. Begitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Paham. Paham. Oke, Inna macam ni Ustaz? Inna. Nah, inna dan anna sama. Adik-beradik. Inna. Oke. Akhwat. Baik. Kalau tadi perbedaan an dan anna, sekarang apa bedanya inna dan anna? Apa perbedaan inna dan anna? Dua-duanya huruf nasab. Dua-duanya huruf taukid. Ya. Kalau Dua-duanya inna mabni alal fathi. Apa beda antara inna dan anna? Simple Lalunya saja. inna di awal di Kalau awal anna ayat. Nah, begini. Oke. Saya tuliskan saja ya. Apa perbedaan inna dan anna? Yang saya akan sampaikan, inna itu digunakan selalu fi awalil Di jumlah. awal. ayat. Fi awalil jumlah. Jadi perbedaan pertama antara inna dan anna, inna itu datang fi awalil jumlati, datang di awal ayat, di awal kalimat, di awal jumlah. Ya. Innallaha ghafurur rahimun. Innallaha sami'un alimun. Innal hamdalillah nashkuruhu wa nahmaduhu, dan seterusnya. Inna kalau di awal kalimat maka gunakan inna, bukan anna. Oke, yang pertama. Yang keduanya, kapan inna digunakan? Inna digunakan itu setelah ba'da ismil mausul. Alladzi misalnya ya. Alladzi, aladzani, alladzina, allati, allatani, allati, atau allai. Kalau setelah kata alladzi maka gunakan inna. Setelah isim mausul gunakan inna, bukan anna. Innallazim. Misalnya begini. Ro'a Innallazim amanu. Muhammadun al-ustadza alladzi innahu yu'allimul lughatal arabiyyata. Saya tuliskan ya. Jadi panjang ini. Ro'a Muhammadun al-ustadza alladzi innahu yu'allimu al-lughah al-arabiyyah. Arabiyah. Tuh. Ra'a Muhammadun al-ustadza alladzi ism mausul. Ya. Innahu, nah inna ini huruf nasab dan huruf taukid. Dan tidak boleh dibaca anna, tetapi harus dibaca inna, innahu. Begitu. Oke ya. Nah, itu yang kedua. Kapan inna digunakan? Pertama, di awal jumlah misalnya. Oke, saya tuliskan misalnya kalimat innallaha sami'un alimun. Innallaha ra'ufun rahimun, dan seterusnya. Banyak ini. Inna. Oke, yang kedua ba'da ismi mausul. Yang ketiga, nah ini. Yang ketiga adalah ba'da qala wa mustaqotiha. Wa mustaqatiha. Mustaqot itu apa? Bahasa Indonesia itu derivat, turunan-turunan. Mustaqotiha. Mustaqot itu maksudnya bentukan-bentukan dari kata kola.
Kola wa mustaqotnya, kola dan bentukan-bentukannya. Apa bentukan-bentukan dari kola? Seperti yaqulu. Tasrif lah, tasrif istilahnya atau lugawi. Oh, tasrif dia. Okey. Kola, yaqulu, kul, la taqul, Betul. qaulun, qailun, maqulun, maqalatun. Yang tasrif istilahi madi, mudhari, amar, nahi, fa'il, maf'ul, masdar, zaman, makan, alat. Kalau ada kata yang terbuat dari kata kola dan mustaqotnya, yaqulu dan seterusnya, maka kalau kita gunakan huruf taukid, maka huruf taukidnya dibaca inna, bukan anna. Contoh dalam kalimat misalnya begini. Qala Muhammadun. Muhammad berkata bahwa sesungguhnya atau bahwasanya Inna. apa tuh matahari terbit. Qala Muhammadun bahwa matahari terbit. Asyamsa. Syam. Asyamsa. Toliatun. Nah, coba lihat. Qala Muhammadun inna atau anna? Inna syamsa. Inna syamsa. Syamsa. Qala Muhammadun inna syamsa toliatun. Muhammad berkata sesungguhnya matahari terbit. Kalau kita ubah qala menjadi yaqulu. Yaqulu Muhammadun inna. Anna. Inna. Inna. Kan yaqulu mustaqot dari Adik-beradik. qala. Wa mustaqotiha. Ya, mustaqot dari kata syakko. Istaqko, kemudian isim fa'ilnya Isim mushtaq. mustaqut. Mustaqut. Kalau bahasa Indonesia menerjemahkan kata mustaqut itu bentukan ya. Mustaqot, ya. Bentukan atau boleh juga turunan. Dia bukan jamid. Yang boleh berubah. Dia bukan jamid. Dia Ya, bukan daripada jamid, satu betul. perkataan Kan bisa diubah-ubah, bergerak-gerak. bisa dibentuk-bentuk. Bukan Mustaqim. jamid. Kalau jamid tak bisa diubah. Mustaqot. Nah, inilah penggunaan inna. Hanya ada pada 3 posisi, 3 keadaan. Kapan inna digunakan? Inna digunakan pertama fi awwalil jumlati, di awal ayat, di awal jumlah, ayat. di awal kalimat. Yang kedua ba'da ismil mausul. Isim mausul. Ada banyak, alladzi, allati, alladani, allatani, alladzina, allai atau allati. Yang ketiga ba'da qala wa mustaqotiha, setelah kata qala dan bentukan-bentukannya. Muhammadun qailun, Muhammad berkata, qailun isim fa'il. Inna syamsa toliatun, gunakan inna. Ada 3. Inna digunakan dalam 3 posisi, Ada. dalam 3 keadaan. Oke, masih paham? Mustaqot. Nah, sedangkan anna, kapan anna digunakan? Anna digunakan fi wasatil jumlati, Di tengah. di tengah Tengah ayat. kalimat, di tengah ayat. Contohnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuh. Dibaca anna, bukan inna, bukan washhadu inna, tetapi washhadu anna. Kenapa dibaca anna? Karena kata anna berada di tengah Di ayat, di tengah kalimat. Fi wasatil jumlati, fi di dalam, wasat tengah, jumlah kalimat atau ayat. Ya. Paham ya? Paham. Loh, mungkin kita bertanya, bukankah qala Muhammadun inna syamsa toliatun, inna di sini kan di tengah kalimat. Coba tengok. Tapi Qala kerana ada Muhammadun inna perkataan syamsa qala. toliatun. Inna kan posisinya ada di tengah kalimat ya. Ya. Betul, dari segi posisi ada di tengah kalimat. Tetapi kenapa
setelah kata kola gunakan kata inna bukan anna? Di Jawabannya adalah Kerana perkataan qala. karena kalau kita mengatakan kata kola, maka kata sesudahnya itu ibarat kalimat pertama. Kola Muhammadun titik dua. Inna samsa toliatun. Inna samsa itu seperti awal kalimat lagi. Seperti awal jumlah. Qala Muhammadun inna syamsa toliatun. Inna syamsa toliatun itu karena diawali oleh kata qala, maka seolah-olah kalimat inna syamsa toliatun adalah kata pertama. Kata innanya adalah kata pertama. Muhammad berkata, titik dua. Setelah titik dua kan berarti kalimat baru. Nah, berarti kalimat barunya itu kata pertamanya inna adalah kata pertama dari sebuah kalimat. Makanya gunakan inna. Nah, kapan anna digunakan hanya ada dalam satu keadaan, yakni fi wasatil jumlati saja, di tengah kalimat saja. Tidak yang lain-lain. Kalau inna ada 3 keadaan, kalau anna cukup satu keadaan. Fi wasatil jumlah saja. Sekarang saya akan coba cek. Kalau saya berkata begini, aku mengetahui. Aku mengetahui bahwa temanku pergi ke kota. Coba Bapak Ibu semua terjemahkan ke dalam bahasa Arab menggunakan huruf taukid di sini. Bagaimanakah bahasa Arabnya? Ata'allamu. Aku mengetahui bahasa Arabnya. Ini. Alamu. Tahu Ata'allamu Mengetahui. anna. A'lamu. A'lamu anna A'lamu. sahibi. Inna atau anna? Anna. Anna. Kenapa anna? So, di tengah ayat. ayat. Di tengah kalimat. Fi wasatil jumlah. A'lamu anna sodiki Azhab dahibun ilal Madinah. ilal madinati. Begitu. Alamu anna. Paham kan? Paham. Oke. Contoh yang kedua, satu lagi. Apa misalnya ya? Murid berkata bahwa dia mencintai Gurunya. boleh mencintai gurunya. Boleh. Betulan. Terperanjat gurunya. Mencintai gurunya. Oke, bagaimana bahasa Arabnya coba ini? Qala tilmizun Qala tilmizu terus Tilmizu bukan Anna. inna kalau murid kecil. Inna. bahwa dia mencintai gurunya. innahu Mencintai Innahu yuhibbu ustazahu. Ustazahu. Ustaz Mudarisahu. Ustazahu atau ustazatahu? Ini Ustaz. lelaki mesti lagi cinta perempuan, Ustaz. Ustazah lah. Boleh lah, dua-dua boleh Sat. Boleh, dua-duanya boleh. Nah, begitu. Jadi di sini gunakan inna. Sebab apa? Ada qala. Ada kata Qala. qala. Nah, mudah kan? Qala. InsyaAllah. Ini kena tukar pelajar, Ustaz. Takkanlah murid kecil nak mencintai guru. Salahnya pula. Dia suka gurunya aja bagus. Jadi dia sukalah. Macam kita suka dengan ustaz. Pasal Ustaz Mahya aja bagus. Boleh kan? Mencintai sesama ini ya, mencintai sebagai sesama manusia, bukan Jatuh cinta. mencintai jenis kelamin, bukan. Ibu Satya ada fikir lain. Ustaz, kalau saya Allah cakap mencintai
Hmm. Nabinya. Ya. Itu Uhibbu. seperti itu. Kita Yes, yes. mencintai Allah, kita mencintai Nabi, Uhibbu kita mencintai orang tua kita. Nah, Uhibbu seperti itu. Ini Rasuli. bukan sexual love ya, bukan. Ya, itu kalau Tapi kalau ini cinta itu macam mana Ustaz? Apa nak sebut? cinta ada macam-macam. Ada tengok divine sentence love, lah, ada tengok sentence. macam-macam ya. Tengok kepala kita pun jernih ke tidak. Ya, baik. Eh, Bukankah guna kata nuhibbu juga Ustaz? iya, Ba. mencintai di sini maknanya dalam pengertian ada divine Cinta love gitu ya, suci, cinta divine ilahi, love. Cinta cinta ibu. ilahi. Ada juga mother's love gitu, cinta ibu. Nah, kalau ini apa? Human love ya, cinta kemanusiaan, Human. Okay. bukan Human. sexual love, bukan. Oke, sudah. Paham tentang perbedaan antara inna dan anna? Insya Sudah, Pak. Allah. Alhamdulillah, faham tu. Inna dan anna sudah. Sebelumnya perbedaan anna dan an sudah. Lalu sekarang satu lagi. Perbedaan inna dan in. Inna, in. Tadi perbedaan anna dengan an. Lalu An. perbedaan anna dengan inna. Nah, sekarang perbedaan inna dengan in apa? Inna dah Inna tahu. isim. Kalau in dia masuk In masuk pada isim. Inna sudah tahu. Nah, kalau in apa? Pada fi'il. fi'il. Nah, kalau ini harfu syarti Musyartin. atau adatu syarti boleh ya disebut adatu syarti. Adatu syarti. In adalah harfu syarti atau adatu syarti. Ya'ti atau ta'ti. Ya, ti. Qoblal fi'li. Harfu syarti ya'ti qoblal fi'li, huruf syarat yang datang sebelum fi'il. Contoh. Misalnya ya. In tata'alam tanja. Ata'allam. In tata'alam tanja. Jika engkau Belajar. belajar, Engkau berjaya. niscaya engkau berjaya, niscaya engkau sukses, Ta'alam. berhasil. In tata'alam. Tata'alam film apa? Film mudhari kan? Ya. Lorek. Film mudhari. Tanja juga film mudhari. Nah, kalau film mudhari diawali oleh in, maka innya menjadi huruf jazm. Huruf yang menjazmkan film mudhari. Disebutkan dalam ilmu nahwu itu in itu adalah yajzimu atau Menjazam. tajzimu fi'laini mudhari'aini, menjazmkan dua fi'il mudhari. Ya, ini fi'il mudhari syarat dan fi'il mudhari jawab. Jawabu syart. Oke, in tata'alam tanja. Ustaz, kalau yang in kuntum ta'lamun tu Ustaz? Nah, atau in kuntum ta'lamun. Tuh, kuntum fi'il madhi kan? Ya. Nah, in juga sama ini huruf syarat, ada hadatu syarti atau harfu syarti. In kuntum ta'lamuna. Jika kalian mengetahui. Atau contoh yang lain. In tanaza'tum fashiltum. In tanaza'tum. In tanaza'tum fashiltum. Apa itu artinya? Zana, tan. Jika kalian berseteru bermusuh-musuhan, Musuhan. Sama kalau fashiltum niscaya kalian gagal. Gagal itu apa? Fasyiltum. gagal. Apa? Gagal itu apa? Bahasa Melayu. Gagal. Fail. Gagal Bahasa lah. Melayunya Tak apa? berjaya lah Ustaz. Tak Oh, tak berjaya tu berjaya. gagal. Gagal tu sama Melayu. Gagal. In tanaza'tum fashiltum.
Fasila yakshali. Tuh. Fasila Fasil yang itu gagal. Nah, itu ya. Ini perbedaan antara ina dan in. Adapun ina tadi sudah kita jelaskan. Itu. Sudah, alhamdulillah. Wah, syukran lillah. Ustaz kalau Habiskan ayat macam dia Ustaz. Wa huwa yaghrishu syajarataz Iya, belum zaitun. selesai. Lanjutkan dulu. Bahwa Oke. ya yaghrisu Wahuwa syajarat yagrisu. Nah, lanjutkan. zaituni. Wahuwa Dia zaitun. yagrisu yaghrisu syajaruz zaitun. syajarat zaituni. Syajarat zaitun. Yaghrisu menanam ya. Pokok zaitun. Yazra'u. Hmm. Yazra'u atau yagrisu syajaruz Yambitu. zaitun. Zaituni. Bahwa yagrisu, wawu huruf apa ini? Mubtada. Wow. Wawu huruf Wawul ataf. Dia wawu ataf ataf mantap kemana? Wa mubtada. dan Kalau menurut saya wawunya bukan ataf ini, wawu ma'iyah. Umayyah. Ya. Oh, wah. Terjadi bersamaan kan? Oh. Jadi Anushirwan ini melewati seorang lelaki tua. Nah, lelaki tua dalam keadaan pada saat yang sama sedang Menanam yagrisu syajaruz pokok zaitun, zaitun. sedang menanam zaitun. Pokok zaitun. zaitun. Jadi Yaghrisu wawunya ma'iyah syajarat ini. zaitun. Wawu ma'iyah. Wah, Artinya ma'iyah. ma'iyah itu bersamaan gitu. Pada Sekali. waktu yang sama, pada waktu yang bersamaan. Mabniun ala fathih. Iya. Sedang menanam ya. Ya. Sedang bahwa wa mubtada dhamir munfasil mabniun ala fathih fi mahalli raf'in mubtadaun. Oke, yagrisu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa fa'iluhu dhamir mustatir taqdiruhu huwa raji'un ila huwa. Huwanya kembali kepada Asyikh. asyaikhu. Wa jumlatu Sajaruz zaituni, saya tuliskan dulu. Sajaruz zaituni, sajaro maf'ul Bi. Al-Sumbi. Wa huwa mudhaf. maf'ul bi mudhaf. Oke. Az-zaituni mudhafun ilaihi. Az-zaituni mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih majrurun wa alamatu jari kasrah dhahirah fi akhirih. Wa jumlatu yagrisu syajaruz zaitun fi mahalli raf'in khobar. Khobaru mubtada. Dari mana khobar mubtada? Huwa. Dari huwa. Huwa kan mubtada. Setiap Iya. mubtada harus ada khobar. Jadi khobarnya khobar jumlah. Khobar yang terbuat dari jumlatun fi'liyatun. Yagrisu syajaruz zaituni. Itu jumlah fi'liyah. Yagrisu fi'il mudhari. Fa'ilnya huwa. Syajaruz zaituni maf'ul bihi. Berarti ini Iya. jumlatun fi'liyatun. Ya, jumlah fi'liyah ini adalah Ustaz, wow. khobar mubtada. Ustaz, wow tu kita tak boleh cakap wow haliyah Ustaz. Wawu haliyah. Dalam keadaan Ya, biasanya disebut wawu ma'iyah, tetapi maknanya mana hal. itu beza dia wow haliyah dengan ma'iyah. Makna ma'i- ma'iyah itu kan bersamaan ini. Bersama. Bersamaan. Di masa yang sama. Okey. Iya, masa yang sama. Hmm. Sedangkan hal Haliyah? itu kan menceritakan keadaan. Ya, Haliyah tu kan. saya pikir disebut wawu haliyah juga boleh ya, sebab ini keadaannya Sedang menanam. sedang menceritakan keadaan lelaki tua juga kan. Ya, Saya pikir boleh juga, Bu. Wawunya disebut wawu haliyah juga. boleh. Boleh saja. Jadi nanti maknanya dalam keadaan sedang menanam pohon menanam. zaitun. Kalau maknanya, kalau kedudukannya sebagai wawu haliyah. Nah, tapi kalau kita sebut wawunya wawu ma'iyah, berarti pada waktu yang bersamaan lelaki itu
sedang menanam pohon zaitun. Oh, Ma'iyah ada kata ma'a. Ma'a artinya bersamaan. Bersama. Bersama. Simpan. Aliyah Ada ada kata hal yang artinya keadaan. Keadaan. Jadi saya pikir boleh, Bu. Menurut saya boleh. Okey. boleh kedua-duanya. Oke. Terus masih ada masa lagi, 5 menit lagi ya, masih ada waktu. Ada 5 minit. Tapi kau nak Dah panggil, habis nak dah. ambil ayat panjang. Ustaz. Ay, Panjang ayatnya ya. Panjang. panjang. Hawaqafal Jadi, maliku burahatan. Sampai rajulin boleh, harim. boleh. harim. Ustaz cakap pasal lain lah, tak boleh ni, nanti tak habis. Tak Oke, habis kalau baik. Boleh sampai Ustaz, sini aja dulu ya. Boleh. Ya. Baik, sampai sini Saya dulu. Kalau tanya, ada Ustaz. salah, kita gunakan Ya, waktu ada, 5 Ustaz. menit. Kalau kita nak terang pada macam Ustaz sebut fi mahali tu, kita nak, kalau kita nak terangkan cakap Melayu, kita boleh kata pada kedudukan ke Ustaz? Fi mahali, oke. Pada tempat. Apa makna dari fi mahali? Misalnya fi mahali raf'in. Bagaimana menerjemahkan kata fi mahali? Nah, fi mahali, fi artinya di dalam. Kedudukan di Mahali itu dalam apa? kedudukan rafa. Kedudukan. Kan atau tempat. Okay. Jadi fi mahali raf'in itu maknanya dalam kedudukan rofa. Kan rafa. Fi mahali nasbin dalam kedudukan nasab. Fi mahali jarin dalam kedudukan Majrur. Majrur. majrur atau jar begitu. Mal sendiri maknanya bisa kedudukan, bisa Tempat. juga tempat. Tempat juga mahalun. Misalnya al-waktu atau at-tauqitu al-mahalli. At-tauqitul mahalliyu. At-tauqitul mahalliyu. Al-mahalliyu ini ianya ya nisbah ya. At-tauqitul mahalliyu, at-tauqit ini kalau terjemahan bahasa Inggrisnya itu at-tauqitul mahalli artinya adalah local time ya. Oh. Orang kulit putihnya menyebut local time. Bahasa Arabnya at-tauqitul mahalliyu. Oh, Nah, mahalli di sini maknanya lokal, tempat. kedudukan. Nah, at-tauqitul mahalli itu bahasa Inggrisnya local time, waktu lokal. Kalau orang Indonesia menyebutnya waktu setempat. Waktu tempatan. Waktu tempatan kalau di Malaysia sebut Ustaz. Oh, Malaysia menyebutnya waktu setempatan ya. Oke. Ya. Waktu tempatan. Oh, gimana, Bu? Waktu tempatan. Oh, waktu tempatan. Oke. Ya. At-tauqitul mahalliyu, waktu setempat atau waktu tempatan atau local time. Nah, Local at-tauqitu itu adalah time atau waktu, al-mahalliyu itu artinya lokal atau tempat. Maka mahallu itu maknanya boleh tempat, boleh kedudukan, tergantung konteks. Kalau dalam belajar i'rab, mahal-mahal itu maknanya kedudukan. Maknanya kedudukan kalau dalam i'rab ilmu nahwu ya begitu. Sekarang kita pukul 9.30. Ustaz punya pukul berapa? 8.30. 8:30. Lewat 1 jam. Oh, itu local time. Masih ada pertanyaan lagi? Okey, terakhir Ustaz. Kadang-kadang kita sebut marfu', kadang-kadang kita sebut rafa', kadang-kadang kita sebut mansub, kadang kita sebut nasab, kadang-kadang kita sebut majrur, kadang-kadang kita sebut jar. Penting masa bila nak sebut benda-benda Tengok tu Ustaz? jumlah dia lah. Tak masalah. Raf'un marfu'. Kadang kita sebut rafa', kadang kita sebut marfu'. Dia Nasab, tengok majrur. jumlah dia. Tengok jumlah. Ya, jumlah. Contoh Ustaz. Oke, sebentar saya beri contoh. Jazmun, majzumun. Begini, kita kadang menyebut kata rafa atau marfu, nasab, mansub, jar, majrur, jazm, majzum. Apa sih bedanya menggunakan ungkapan ini? Ya. Begini, dari segi makna, rafa, nasab, jar, jazm itu Isim. posisinya, kedudukannya. Status ya, status. Yes, status, correct. Statusnya. Status, ya. Statusnya.
atau kondisinya, kondisinya, keadaannya, Kondisi. Sedangkan marfu, mansub, majrur, majzum atau mahfud itu yang dikenakan pada sesuatu yang dibahas. Misalnya Muhammadun marfu'un. Muhammadun marfu'un, kata Muhammad itu adalah marfu atau adalah yang dikenai rofa. Jadi tidak bisa kita katakan Muhammadun rofa, tidak. Tapi Muhammadun marfu'un. Meli, yang dekat Tokyo tu. Muhammadun marfu'un, tidak boleh kita From katakan situ Muhammadun cuba rofa. cari ground lah. Kok besok Sebab susah. Muhammadun itu adalah kata yang dikenai hukum rofa. Makanya menamainya Muhammadun Angkat marfu'un. 6 kali tan. Kau nak tahu? Banyak. Gitu. Muhammadun marfu'un, kata Muhammad adalah kata yang dikenai rofa, maka namanya Muhammadun marfu'un. Kalau kita cakap Muhammadun rofa, Muhammad adalah rofa, itu tidak cocok. Sebab ini dikenakan pada kata. Adapun mubtada, khobar, na'at, atau mungkin juga naibul fa'il atau fa'il, itu semuanya i'rab rofa, status rofa begitu. Jadi rofa, nasab, jar, jazm itu statusnya, nama statusnya. Sedangkan marfu, mansub, majrur, majzum itu adalah kata sifat yang dikenakan kepada kata yang sedang dibahas. Kata sifat yang dikenakan pada kata atau sesuatu yang sedang dibahas atau dipelajari. Contohnya Muhammadun marfu'un. Berarti kata Muhammadun itu dikenai hukum rofa. Muhammadun mansubun. Muhammad adalah kata Muhammad adalah dikenai hukum nasab. Muhammadun majrurun. Kata Muhammad adalah kata yang dikenai hukum jar. Muhammadun enggak ada majzumnya. Begitu Bu ya, mudahnya ya. Semoga bisa dipahami nih. Pak, Bagaimana Bu? Ibu Halimah? jadi apa yang Bapak terangkan itu marfu ini semua itu adalah babul i'rab, betul tak? Iya betul, i'rab. Babul i'rab lah, babul i'rab. Okey. Sudah. I'rab itu kan ada 4 macam. Ya, betul. Rafa, nasab, jar, jazm, ini semuanya adalah i'rab. Ya, okey Pak. Itu saja saya nak confirmkan. Syukran I'rab Pak. cuma ada 4, tidak lebih. I'rab hanya ada 4 saja. Rafa, nasab, jar, dan jazm. Rafa, nasab, jar untuk fi'il isim, sedangkan jazm khusus fi'il. Tetapi fi'il tidak hanya jazm, ada 2 lagi, yakni rafa dan nasab. Makanya fi'il itu dikenai 3 i'rab. Fi'il dikenai 3 i'rab, rafa, nasab, jazm. Isim dikenai 3 i'rab, rafa, nasab, dan jar. Begitu. Baik, ini masalah ini insyaallah nanti kita bahas lagi secara khusus pada bahasan tentang hal seperti ini pada waktu yang akan datang insyaallah. Insyaallah. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Selamat tahun baru. Ya. Salam. Selamat tahun baru pada Bapak pun juga. Ini kan kita Jumat pertama di tahun baru 2026 ya. Iya. Ya Pak. Sebab Jumat sebelumnya kita tak masuk. Tanggal 2 Januari kita tak belajar. Sehingga tanggal 9 Januari ini, hari Jumat, ini adalah Jumat pertama kita belajar pada tahun 2026. Makanya tadi saya sebut selamat tahun baru. Oke, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah rabbil alamin. Tamma darsuna fi hadhil lailah. Selesai sudah belajar kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan belajar Bapak Ibu semuanya pada malam hari ini. Semoga apa yang tadi kita bahas mendatangkan manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan, kesilapan, kekurangan, dan kelupaan. Nakhtatim darsana bilhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran lakum jazilan.
Afu minkum akhiran. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian jazilan. Syukur. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, shorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.